Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Hum Swastiastu, Santi Santi Hum. Kembali bersama Gusar Legend atau Satrio Pining Sejati. Di sore ini saya akan sampaikan sebuah tawaran dalam mewujudkan perdamaian dunia. Ketika kita menyoroti dunia yang dulu hampir digembar-gemborkan akan terjadi perang dunia ketiga, di mana perang itu antara Ukraina dan Rusia yang tidak kunjung padam, sehingga mungkin dunia internasional juga mengalami kekalutan untuk mendamaikan kedua belah pihak negara tersebut. Semua akan mengklaim benar dan semua akan mengklaim dirinya yang paling dizalimin atau paling bermanfaat bagi masyarakat di seluruh dunia. Sementara kalau kita kaji, peperangan itu pasti memakan korban nyawa, jiwa, harta benda, itu pasti. Kenapa Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mempunyai pasukan atau komandan perdamaian dunia sehingga mampu mendamaikan dua negara tersebut? Yang jelas itu adalah perlu ada sosok pemimpin yang kuat, yang mempunyai integritas yang tinggi dan mampu menciptakan, mewujudkan perdamaian di seluruh dunia. Di samping dia harus mempunyai kekuatan yang maha dahsyat di atas nuklir atau alat-alat canggih, dia harus juga pandai dalam diplomasi. Oleh karena itu, sahabat-sahabat, di suatu ketika saya pernah diminta didaulat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi pasukan perdamaian dunia. Tapi saya tidak begitu tertarik, karena di dunia itu pasti ada peperangan, perang yang sifatnya perang fisik, perang ekonomi, perang ideologi dan sebagainya. Sehingga disinilah kompetisi antar negara yang terjajah dan negara yang menjajah. Hampir seluruh dunia ini hari terjadi penjajahan ekonomi, ya, negara-negara ASEAN terutama. Oleh karena itu, ketika status sosial penjajahan ekonomi itu semakin berkepanjangan, maka mengakibatkan kemiskinan rakyat masyarakat di seluruh dunia oleh para pemegang kekayaan di seluruh dunia itu kalau perang ekonomi atau perang sebagian sosial. Ketika perang fisik seperti yang terjadi sekarang ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mampu memberikan rekomendasi agar terciptanya perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Karena satu, belum ditunjuk seorang sang komandan perdamaian dunia. Ketika saya diminta untuk ditunjuk, jika didaulat, jika didaulat Satrio Pining Sejati atau saya atau Gusar Legend atau Nanang Hartia atau Aja Raham atau Bobby Bong didaulat jadi sang komandan perdamaian dunia, maka yang saya pertanyakan, berani bayar berapa Perserikatan Bangsa-Bangsa? Karena dengan sendirinya saya pasti mampu mendamaikan antara Rusia dan Ukraina dengan kekuatan cahaya yang ada di tubuh saya. Karena hal itu pernah terjadi tahun-tahun yang silam, ketika terjadi perang saudara, terjadi peperangan di Afrika dan sebagainya. Ketika saya sudah berturun tangan, maka terjadilah perdamaian dunia, perdamaian di negara tersebut. Karena pertama saya lakukan, saya sapu bersih dulu semua senjatanya dengan kekuatan cahaya saya, cahaya yang ada di tubuh saya.
Itu pernah terjadi ketika di daerah Nigeria atau Afrika, perang saudara. Pada saat itu Yusuf Kala live streaming melalui Metro TV. Terus saya lihat, saya bilang saya mampu menghujani dengan hujan salju daerah yang kering, dan kebetulan bisa, sahabat-sahabat. Sekaligus mampu menyapu bersih semua senjata yang dipegang pasukan-pasukan itu. Ya mungkin di antara orang-orang luar negeri mau ngetes pada saat itu ya. Begitu saya tes, saya tarik semua cahaya kekuatan besi dengan cahaya yang mampu membentuk besi, karena besi itu berasal dari bumi. Baik itu peluru misi itu semua berasal dari bumi, maka saya gunakan cahaya energi bumi untuk menarik itu semua senjata, tersedot hilang semuanya. Walhasil akhirnya terjadilah perdamaian perang saudara di Afrika itu pada saat itu. Begitu juga sikap PBB pada saat itu hanya senyum-senyum aja melihat saya, orang Indonesia. Saya ditanya, where do you come from? Saya bilang, I'm from Indonesian. Are you Muslim? Yes, why not? But I like it or all religion in the world. Tapi saya suka semua agama di dunia. Ketika Anda semua mengenal now but all my God, mengenal Tuhan. Pada saat itu akhirnya dunia PBB angkat tangan semuanya. Dengan aktivitas yang saya lakukan di Afrika dengan terjadinya perang saudara, cukup saya di dalam kamar mendamaikan. Saya saya perintahkan energi mustika salju yang ada cahaya di tubuh saya keluarkan sehingga bekulah atau dingin semua, saya terjadi tidak berperangan. Begitu juga Rusia dan Ukraina. Jika Satru bin Zadi didaulat menjadi sang komandan perdamaian dunia dan berani membayar untuk kemakmuran masyarakat Indonesia terutama dan Nusantara, mensejahterakan, karena sekarang ini mungkin terjajah secara teknologi, terjajah secara bahasa, terjajah secara ekonomi. Ini kita jabantakan, kita naikkan dulu status sosial. Dengan sebenarnya saya tidak butuh bayaran, tapi ketika saya mempunyai satu energi yang mampu membuat perdamaian dunia, terus tidak ada fasilitas, tidak ada komitmen dari dunia perserikatan bangsa-bangsa, terus juga bahkan diklaim oleh negara-negara lain. Saya dibilang adalah jenderalnya Amerika, saya dibilang jenderalnya Eropa dan sebagainya. Saya tetap Indonesian of people, Satru bin Zadi. Oleh karena itu saya minta kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, jika Anda mampu bayar saya, ya saya mampu damaikan Rusia dan Ukraina sebagai sang komandan perdamaian dunia agar tidak terjadi peperangan dan ekonomi di dunia akan mengalami kemajuan. Begitu sobat-sobat, karena sesuai dengan pengalaman saya ketika perang di Afrika, perang di Yordan, di mana-mana, saya cukup duduk bersila itu senjatanya mampu saya sapu bersih dengan kekuatan cahaya yang ada di tubuh saya, sehingga senjata itu hilang semua, bahkan pasukannya pun hilang gitu ya. Ini bukan kita menawarkan sesuatu yang sok atau sombong, itu kenyataan yang pernah kita alami. Walaupun saya tidak mendapatkan fasilitas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, baik itu fasilitas finansial, fasilitas yang sifatnya tempat tinggal dan sebagainya, tapi saya perlu sampaikan hal ini. Saya siap dan sanggup jika didaulat menjadi sang komandan perdamaian dunia. Dengan visi saya tetap, yaitu menciptakan lembaga pengelolaan zakat mal pimpinan negara dan pejabat negara di seluruh dunia untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur spiritual maupun material yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 gitu sobat.